Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vero Yarnita SAG. Saya adalah tenaga pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 20 Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan saya adalah mahasiswa peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Patah Palembang. Dengan ini, peserta ujian 20252-30216. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran UKIN saya yang saya laksanakan hari ini tanggal 7 Mei tahun 2025 di kelas 2 dengan tema Gaya Hidup Bersih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Yo, siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, silakan. Kita berdoa dulu. Marilah kawan-kawan kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah penjelasanku. Amin. Tambah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1. Pagi, 2, ibadah, 3, olahraga, 4, makan sehat, 5, kerja, 6, zakat, 7, yuk, ya. Ya, sekarang kita mulai pelajaran hari ini, yaitu kita belajar tentang hidup bersih. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat meyakini bahwa hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur sebagai cerminan daripada iman. Yang kedua, setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap hidup bersih, sikap hidup rapi, dan hidup teratur dalam kegiatan sehari-hari. Ya, jadi kita tahu, ya, kalau kita hidup bersih, maka kita akan sehat, ya, sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, coba anak-anak lihat di bukunya itu, ya, ceritakan gambar itu adalah gambar, ya, cerminan mereka, ya, hidup bersih. Apa nak ceritanya? Ya, sebagai umat Islam kita hidup senantiasa menjaga kebersihan, agar badan tetap sehat. Tahukah kalian apa itu hidup bersih? Tahu, yaitu bebas dari kotoran, ya. Ya, sekarang Ibu akan membagi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu tentang hidup bersih, ya. Tahukah kalian apa itu hidup bersih? Yang kelompok 2 membahas tentang apa saja yang harus dijaga supaya kita hidup bersih. Yang ketiga
yang ketiga kelompok yang dibahas yaitu mengapa kita ya selalu menjaga kebersihan. Itu yang kelompok 4. Sejak kapan kita harus menjaga kebersihan? Nah, silakan anak-anak diskusi ya, diskusi tentang kebersihan yang Ibu kasih tugas tadi, ya. Ya, coba kelompok 1 sudah selesai belum? Ya, silakan. Coba. Tahukan kalian apa itu hidup bersih? Tahu, Bu. Hidup bersih artinya hidup dalam keadaan terbebas dari kotoran. Iya, bagus. Ya. Tak hidup bersih itu yaitu hidup yang terbebas dari kotoran, ya. Baik itu kebersihan jasmani dan rohani maupun tempat tinggal. Ayo, yang kelompok 2 apa hasil diskusinya? Coba bacakan. Nah, apa saja? 1 apa yang harus dijaga? Bersih badan. 2 apa lagi? Bersih pakaian. 3 apa lagi yang harus dijaga? Lingkungan. 4 apa yang harus dijaga? Tempat ibadah. Bagus. Kalian sudah tahu yang harus dijaga. 1 badan, ya. Badan kita harus bersih supaya kita tidak sakit, ya. Gigi kita harus bersih supaya tidak sakit gigi. Terus apa lagi? Lingkungan. Lingkungan kita harus bersih supaya kita nyaman, sehat. Rumah kita harus bersih. Bagaimana cara kita membersihkan rumah? Itu. Ya, kalau kotor kita sapu, kita epel, sampahnya kita ambil, ya. Ayo, yang kelompok 3, apa hasil diskusinya? Coba sebutkan. Nah, mengapa kita harus menjaga kebersihan? Supaya kita terhindar dari penyakit. Kita tahu kalau kita bersih, maka kita akan sehat. Ya. Ya, yang kelompok 4. Yang kelompok 4 coba apa hasil diskusinya? Sejak kapan kita menjaga kebersihan? Yaitu sejak usia dini supaya terbiasa. Nah, sejak kapan kita dianjurkan menjaga kebersihan? Sejak dari kecil, ya. Ya, sejak dari kecil sudah terbiasa kita harus menjaga kebersihan supaya sampai dewasa, sampai tua kita terbiasa hidup bersih, ya. Ya, itu harus dijaga, ya, baik itu kebersihan badan, kebersihan lingkungan, kebersihan tempat tinggal. Ya, kita harus jaga kebersihannya. Ya, kalau piring kita kotor, kita cuci. Kalau baju kita kotor, kita cuci. Kalau mau rapi, kita setrika. Ya, ya. Kalau gigi kita kotor, kita gosok. Ayo, Ibu tanya, ya. Berapa kali kita menggosok gigi dalam sehari? 2 kali. Bagus, berarti 2 kali. Kapan kita gosok gigi? Habis makan dan sebelum tidur. Itu menjaga kesehatan badan. Kalau mandi berapa kali? 2 kali. Kapan kita mandi? Iya, pinter. Pagi dan sore harus mandi. Supaya apa kita mandi? Supaya badan kita bersih dan segar. Ya, segar enggak kalau sudah mandi? Iya, segar. Ya. Nah, itu harus kita jaga. Kalau kuku kita panjang, kita potong, ya. Ya. Kalau mandi pakai sampo dah? Iya, pakai sampo supaya rambut kita bersih, ya. Itu artinya bersih badan. Kalau bersih lingkungan, ya, benda-benda di sekitar lingkungan kita akan bersihkan dan kita tata rapi. Itu kita harus menjaga kebersihan. Bersihan rumah. Rumah kalian bersih dah? Ibu tanya.
Alhamdulillah rumah kalian bersih ya. Siapa yang bersihkan rumah? Kalian sendiri yang membersihkan ya. Lingkungannya, lingkungan rumah, tempat tinggal kita harus semuanya harus bersih. Nah, oleh sebab itu harus selalu menjaga kebersihan. Nah, itulah manfaat dari kebersihan. Tahukah kalian apa manfaat hidup bersih? 1, badan menjadi sehat, lingkungan menjadi indah, ya, terhindar dari penyakit dan bencana. Itu, ya, supaya kita selalu menjaga kebersihan. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang bertanya dak? Bagaimana cara kita menjaga lingkungan supaya tetap bersih? Nah, bagus, pertanyaan yang bagus ya. Ya, supaya lingkungan kita bersih, kita membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau ada sampah, kita buang ke tempatnya, tidak boleh sembarangan ya. Ada yang mau bertanya lagi, dak? Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Ya, bagus pertanyaan. Contoh hidup yang teratur. Makan sehari 3 kali. Itu ya. Jangan makan sembarangan, nak. Makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah, harus teratur makannya. Mengapa demikian? Supaya kita sehat. Kalau makan sembarangan, badan kita akan sakit, timbul penyakit. Itu diantaranya. Yang kedua, bagaimana? Berolahraga. Setiap pagi kita harus berolahraga ya, supaya badan kita sehat ya. Nah, itu ya, berolahraga katanya tadi ya, supaya badan kita tetap segar. Yang ketiga, belajar dan mengaji secara teratur. Kalian belajar ngaji dak? Iya, kan belajar ngaji kan? Iya, secara teratur. Pulang sekolah atau malam hari sehabis maghrib, kalian belajar mengaji. Nah, itu diantaranya ya. Ya, itu contoh daripada kebersihan secara teratur. Ya. Manfaat hidup teratur antara lain makan, olahraga, dan tidur teratur. Nah, tidur juga harus teratur, nak, ya. Mengapa demikian? Kalau berhari-hari dari pagi sampai sore tidur, artinya kita itu tidak sehat. Ada waktunya tidur. Jam berapa kalian tidur? Coba tunjuk tangan. Ayo, jam berapa? Jam berapa, Nathan? Tidur itu sebaiknya jam 9. Jangan kemalaman, nanti tidak sehat ya. Jam 9 kalian harus tidur. Bangunnya jam berapa, nak? Jam 5. Bagus, itu artinya anak yang pinter. Jam 5 bangun untuk apa? Sholat subuh. Ya, selanjutnya ya, kita menjaga kebersihan lingkungan. Nah, bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan? Tadi, anak-anak harus terbiasa membersihkan lingkungan rumahnya, tempat tinggal, tempat beribadah, ya, supaya bersih, ya, supaya bersih dan tertata rapi, ya, sehingga ya kita sehat. Rumah kalian bersih dak? Rapi dak? Nah, siapa yang menatanya dan membersihkannya? Ya, kita sendiri. Bagus kan? Ya. Sebelum kita akhiri, kita kesimpulan dulu ya. Kita kesimpulkan yang pertama, ya. Yang pertama, kesimpulan pelajaran kita hari ini, hidup bersih artinya hidup dalam keadaan terbebas dari kotoran, ya. Yang kedua, yang harus dijaga kebersihannya yaitu diri kita sendiri, kebersihan pakaian,
kebersihan tempat tinggal, dan lingkungan belajar. Ya, hidup teratur artinya hidup dengan kegiatan yang berturut-turut. Ya, berturut-turut itu apa artinya? Ya, kalau makan 3 kali sehari, kalau tidur jam 9, ya, kalau mandi 2 kali sehari, itu artinya teratur, ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit tuh?